Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang sejarah dan perkembangan penganggaran pada pemerintah Indonesia dan manajemen strategi dan implementasi strategi pemerintah. Saya Natasha Agustin bersama teman saya Novita Ramadia. Yuk mari kita bahas. Halo guys, di tema ini aku akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan penganggaran pada pemerintah Indonesia. Yuk mari kita bahas. Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang penganggaran di era prareformasi. Pada era prareformasi ini diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengenai pokok-pokok pemerintahan di daerah. Mari kita bahas aturan yang berlaku pada saat itu. Peraturan yang berlaku pada saat itu ada PP Nomor 55 Tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Ada juga mengatur Kemendagri Nomor 900 sampai dengan 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah atau yang disebut dengan Makuda, Kemendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 membahas tentang pajak dan retribusi daerah. Kemudian yang selanjutnya ada Kemendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Oke, pada slide ini kita akan membahas tentang karakteristik pengelolaan keuangan daerah menurut Halim tahun 2008. Yang pertama yaitu tidak adanya pemecahan antara lembaga legislatif dengan eksekutif. Kemudian, sistem penulisan aktivitas pembukuan tidak disebut sebagai kegiatan akuntansi. Anggaran APBD independen dari tanggung jawab kepala daerah. Kemudian, adanya formulir laporan perhitungan APBD. Kemudian, pinjaman baik BUMD maupun pemerintah daerah dianggarkan sebagai pendapatan pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam pembuatan APBD ini ialah pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD tidak termasuk warga negara. Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dilakukan secara vertical accountability, yaitu dilakukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu proses disusunnya anggaran masih menggunakan sistem tradisional. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang penganggaran di era pasca reformasi periode tahun 1999 sampai dengan 2004. Setelah era prareformasi, periode ini adalah periode reformasi yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan tatanan sosial baru yang telah memerintah selama 32 tahun. Reformasi sistem pemerintahan terjadi dengan adanya perubahan dari pemerintahan yang sentralistik ke desentralisasi. Sistem desentralisasi ini melahirkan otonomi daerah. Situasi di negara ini menunjukkan bahwa rakyat menginginkan kemandirian serta keterbukaan di suatu pemerintahan ini. Oke, di slide ini aku akan kasih tahu yaitu adanya pendukung penerapan pengelolaan keuangan yang diatur oleh peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama ada PP nomor 104 tahun 2000. Kemudian yang kedua ada PP nomor 105 tahun 2000 juga. Yang ketiga ada PP nomor 107 tahun 2000. Kemudian ada PP nomor 108 tahun 2000 juga. Kemudian ada Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada tanggal 17 November tahun 2000 nomor 903-2375 SJ. Selanjutnya ada Kemendagri nomor 29 tahun 2002. Yang terakhir diatur pada UU nomor 17 tahun 2003. Oke, pada slide ini aku akan membahas mengenai perbedaan pengelolaan keuangan daerah pada masa reformasi dengan masa prareformasi.
Yang pertama, ada pemerintah daerah atau kepala daerah yang diikuti oleh perangkat yang berbeda selaku lembaga eksekutif, sedangkan DPRD sebagai lembaga legislatif. Kemudian, adanya perbedaan format laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran. Yang ketiga yaitu perbedaan dilengkapi dengan evaluasi kinerja berdasarkan standar rencana strategis atau Renstra. Selanjutnya, pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos penerimaan, melainkan termasuk dalam pos pendapatan, ya meskipun belum tentu menjadi hak pemerintah daerah. Lalu, proses penyusunan APBD ini melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat selain Pemda dan DPRD, meskipun sebelumnya itu masyarakat tidak ikut terlibat langsung. Kemudian yang keenam ini, bentuk dan susunan APBD terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada pemasukan, yang kedua ada pengeluaran, dan yang ketiga ada pembiayaan. Kemudian adanya perubahan sistem pencatatan. Dilaksanakannya akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah serta pembukuan sama dengan diterapkan semasa periode prareformasi. Ya, jadi itu adalah perbedaan pengelolaan keuangan daerah dari masa prareformasi ke masa reformasi. Di slide ini, aku akan membahas penganggaran di era pasca reformasi tahun 2004 sampai dengan sekarang. Pada tanggal 15 Juni 2005, pemerintah menetapkan PP nomor 24 tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintah. Keberadaan PP ini secara bertahap mengubah akuntansi dari cash basis menjadi accrual basis. Kemudian dikenalkannya kembali bendahara pendapatan serta bendahara pengeluaran. Lalu adanya pengelompokan belanja yang diganti menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Lalu diterapkannya konsep Multi-Terms Expenditure Framework atau disebut dengan MTEF. Lalu diperlukannya pembentukan sistem akuntansi keuangan daerah. Konsekuensi dari dikeluarkannya PP nomor 24 tahun 2005 ini yaitu pengelolaan keuangan daerah yang tadinya menggunakan sistem sentralisasi bergeser menjadi sistem kedesentralisasi. Agenda di masa mendatang. Dalam PP nomor 71 tahun 2010 sama dengan penerapan akuntansi berbasis accrual senantiasa tidaklah masalah yang tidak mudah untuk entitas pemerintahan. Paling utama pemerintah daerah sebab belum menyediakan sumber daya manusia yang layak serta menguasai pelaksanaan akuntansi berbasis accrual. Sebab itu, PP nomor 71 tahun 2010 mengendalikan SAP standar akuntansi pemerintah berdasarkan accrual, namun pula juga masih diperkenankannya entitas pemerintah guna mempraktikkan SAP berdasarkan cash mengarah ke accrual. Seperti yang berlandaskan dalam PP nomor 24 tahun 2005, serta berharap semua entitas pemerintah akan mengimplementasikan SAP pada tahun 2014. Dan kita akan lanjut ke pembahasan manajemen strategi dan implementasi strategi pemerintah. Definisi manajemen strategi. Menurut William F. Klutz, manajemen strategi adalah keputusan yang mengarah pada perumusan strategi untuk mencapai tujuan suatu perusahaan ataupun organisasi. Oke, sedangkan menurut Thomas Elwan, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Lain halnya menurut Mary Colton, manajemen strategi adalah tugas penting yang dilakukan manajer untuk mengembangkan strategi organisasi mencangkup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur dalam manajemen. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian
pengorganisasian atau organisasi. Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Pelaksanaan atau activity. Menjalankan pelaksanaan atau penggerakan namun dipastikan bahwa organisasi memiliki ketersediaan personel yang akan melaksanakannya dan disesuaikan dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. Penganggaran atau budgeting lebih ditekankan pada pertanggungjawaban dan penggunaan sejumlah dana secara efektif dan efisien. Pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan suatu proses dalam melakukan pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja personel dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi manajemen sektor publik merupakan salah satu cara yang dapat digunakan agar organisasi dapat bertahan dan mampu mencapai tujuannya. Strategi manajemen sektor publik adalah rencana yang terkait dengan serangkaian tindakan dan mencangkup seluruh elemen yang tak kasat mata maupun yang kasat mata guna menjamin keberhasilan pencapaian kesejahteraan. Faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi sektor publik. Pasar. Pasar pada organisasi sektor publik ditentukan oleh oversight body, karena organisasi sektor publik memiliki motif tidak mencari keuntungan, namun lebih berorientasi pada pelayanan publik. Pengaruh politik. Kebutuhan untuk mentaati dan memelihara dukungan berakibat pada tingginya pengaruh dan tekanan politik yang dihadapi oleh organisasi sektor publik. Kendala yang dihadapi. Kendala yang muncul dikarenakan ketergantungan terhadap satu sponsor, yaitu oversight body, sehingga otonomi dan fleksibilitas terbatasi. Oke, kita lanjut ke implementasi strategi pada sektor publik. Penerapan manajemen strategi sektor publik merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi dan salah satu jalan yang terbaik untuk mencapai good governance. Hal tersebut menuntut organisasi sektor publik untuk berpikir strategis, mampu menerjemahkan inputnya menjadi strategi yang efektif, serta mengembangkan alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan pelaksanaan strateginya. Oke teman-teman, jadi pengimplementasian manajemen strategi dalam organisasi sektor publik ini diharapkan dapat membantu organisasi tersebut dalam mencapai visi dan misinya. Implementasi strategi dalam organisasi sektor publik tidak dapat dipisahkan dari manajemen strategi. Proses manajemen strategi pada organisasi pemerintah diatur dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya ada tahapan perencanaan pembangunan nasional, antara lain meliputi penyusunan rencana, yaitu pemerintah merumuskan arah dan misi organisasi serta analisis SWOT. Kemudian penetapan rencana, yaitu bagaimana dokumen perencanaan ditetapkan seperti RPJP dan RPJM. Selanjutnya ada pelaksanaan rencana yang merupakan tahap